Mahesa, kalau kau melihat siapa sebenarnya di dalam tubuh lampir ini, dia dengan cemeti amal rasuli. Lecutkan sambil kau berselawat. Lecutkan. Mahesa segera melolos cambuk saktinya, cemeti amal rasuli. Kalian tidak akan dilihat siapa aku. Kalian cepat mati di sini. Grandong, bantu aku Grandong. Jangan diberi hidup ketika orang yang sudah mengetahui rahasia ini. Kemanapun Grandong menghindar, cemeti amal rasuli di tangan Mahesa seakan terus-menerus memburunya. Cambuk berujung tajam itu meluncur deras dan menghantam Grandong. Kala Gondang bela Mahesa. Pertarungan Grandong dan Mahesa di dekat penginapan Ki Mangun terjadi dengan seru sekali. Ketika pertarungan mereka sampai pada puncaknya, tiba-tiba muncul Kala Gondang bersama yang lain, lantas membantu Mahesa menyerang Grandong. Grandong mengeluarkan tombak saktinya dan memutarnya. Maka pakai hantaman prahara menyerbu pengepungnya. Mahesa membunuh sepedang malaikatnya. Agus Sajiwo mengeluarkan tombak Nur Ali. Kala Gondang melakukan pukulan jarak jauh, dan yang lain pun menyerang Grandong yang tampak kewalahan, kemudian melayang lalu menghilang. Kemanapun kau pergi, kau tidak bisa lolos dari kami, Mahesa. Kau tidak akan bisa menghindar dari perbuatanmu yang buruk. Saya tidak lari dan menghindar, karena saya tidak melakukan perbuatan buruk seperti yang dituduhkan Kiai pada saya. Kamu memungkir, meski buktinya sudah jelas. Ada apa, Kiai? Kiai Bantaran menuding Mahesa. Kala Gondang bertanya dan mendekat. Siapa pemuda ini? Itu Den Mahesa, anaknya Sembara. Anak Sembara? Aku sering mendengar nama kamu, tapi baru kali ini aku melihat kamu langsung. Den Mahesa, ini Rindi Antika. Dan ini yang pengganteng, namanya Bagus Sajiwo. Keduanya ini sahabat ayahmu. Terimalah hormat saya. Kiai Bantaran maju lalu mencela Mahesa. Anak ini tampan, mencuri tasbih langit pusat milikku. Tuhan, saya pernah mencuri tasbih langit. Kamu dan Basir datang kepada Pokan Lingga Buana. Aku terima dengan baik. Tapi lalu kamu mencuri pusakaku. Perbuatanmu benar-benar tidak bisa dimakan, Mahesa. Dengar Kiai, sejak saya turun gunung dan pasir, tidak pernah saya menginjak Depokan Lingga Buana. Berarti ada orang lain. Maksud saya, ada orang yang menyamar menjadi Mahesa. Ya, banyak orang-orang sakti yang berilmu gaib, yang bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Sangat banyak. Jadi Kiai jangan asal menuduh. Lebih baik diselidiki dulu dengan seksama. Yang lain menanggapi. Saya setuju. Saya sependapat dengan Bagus Sajiwo dan Rindi Antika. Ada orang lain yang sengaja ingin mengadu domba antara keluarga Suara dengan keluarga besar perguruan Lingga Buana. Tidak bisa tidak. Perkara ini harus diselesaikan sampai tuntas. Sehingga di kemudian hari tidak ada lagi buntutnya yang kurang baik. Saya sendiri pingin dan penasaran.
Saya ingin soalan ini diselesaikan cepatnya di hadapan ayah saya. Ya, sebaiknya bersama-sama pergi ke padepokan kayu sebatang. Mereka sepakat menemui Sembara. Makhluk jadi terhormat karena akhlak. Akhlak merupakan sumber nilai. Manusia yang berakhlak dan mengeterapkannya di dalam kehidupan, ia akan disenangi oleh segenap manusia dan Tuhan. Sebaliknya, orang yang kehilangan nilai, mata hatinya akan tertutup. Ia buta terhadap nilai-nilai kebenaran. Dia tidak tahu lagi mana yang halal dan mana yang haram. Di saat Sembara sedang mengajar, terlihat datangnya tamu. Kalian lanjutkan belajar pendopo samping. Mahesa mengatur sembah. Ayah, Berdirilah anakku. Tampaknya perkara yang melibatkan anakku harus diselesaikan dengan tuntas. Benar, Pangeran. Harus hari ini juga selesaikan, supaya tidak berlarut-larut. Baiklah, kalau begitu, silakan duduk. Mereka lantas mengambil posisi duduk masing-masing. Berkali-kali saya katakan bahwa saya tidak mencuri tas langit. Bahkan saya bersumpah demi Tuhan. Untuk apa saya berbohong? Jangankan dihukum dosa, dihukum mati kepala saya dipenggal, saya siap. Kalau memang saya mencuri tas langit. Tapi ini kan tidak. Waktu periksaan pertama kali, kau mengakui kau memasuki kamar Kiai Ageng Bantang dan mengambil tas bingit. Benar. Dan tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Karena Kiai Ageng Bantang seringkali menyuruh saya membersihkan kamarnya dan merawat benda-benda miliknya. Jadi saya mengambil tasbih langit untuk dibersihkan, lalu dikembalikan di tempat semula. Itu kamu lakukan ketika kamu masih menjadi murid di Padepokan Lingga Buana dan menjadi angkat Kiai Ageng Bantang. Aku maksudkan, setelah kau tidak lagi di sana. Mahesa menjelaskan yang terjadi sesungguhnya setelah menjadi murid Kama Sutra. Sejak itu saya tidak pernah lagi menginjak Padepokan Lingga Buana. Saya lebih percaya kalau ada orang lain yang menyamar menjadi Mahesa. Tapi hal ini terbukti. Dengan cara apa? Saya kira sulit sekali. Rindi Antika ajukan usul. Bantu pada saudara Kawundang. Hah? Kok saya? Jangan bercanda tuh Panglima. Maksud saya, coba tolong dilihat di kaca lopian, supaya kita semua bisa melihat siapa yang memasuki kamar Ki Ageng Bantaran dan siapa yang mencuri tasbih langit. Nah, kalau yang itu, otak saya empolan. Alagondang lalu keluarkan kaca lopian. Terlihatlah di kaca sakti itu kejadian ketika Pasir memasuki kamar Kiai Bantaran. Basir! Kita harus bisa mengambilnya. Tasbih itu harus kita hancurkan. Bagaimana kita mengambilnya? Sekarang kita tidak tahu di mana tasbih itu simpan. Hanulah. Kau mau berubah jadi siapa, cucuku? Bahkan ketika Mak Lampir dan Kerandong alih rupa menjadi Mahesa dan Pasir Aku tahu. palsu. Aku harus menyamar sebagai siapa? Ki Ageng percaya pada gambar yang ditunjukkan oleh Kalopian punya Kalagondang. Kalau percaya berarti bodoh. Kenapa? Karena Kalagondang jin. Jin siluman serigala merah. Dulu, sebelum dia takluk Sembara, dia adalah jin kafir. Kita harus selalu waspada terhadap bangsa jin, terutama jin kafir. Karena pandai melakukan tipuan dan juga banyak berbohong. Berarti Kalagondang itu bohong. Iya. Yang ditunjukkan kaca lopian itu hanya rekayasa saja. Tidak perlu kita percaya. Kalau begitu, Ki Ageng tetap pada pendirian semula. Siapa lagi kalau bukan dia?
Mahesa adalah pemuda yang sakti. Grandong saja dibuat kewalahan. Tapi untuk menjaga hubungan kita dengan Sembara dan para kiai yang lain, kita jangan menunjukkan sikap bahwa kita tidak percaya pada Mahesa yang pernah menjadi murid Kamasutra. Kiai, sebaiknya kita ke pendopo. Tidak yang pada Sembara dan yang lainnya. Kita memisahkan diri seperti ini. Ya, Mari. mari. Kedua kiai ini tetap tidak percaya. Penampakan di kaca lupian yang begitu jelas. Hei, Ada apa, Kiai? gurumu ada di dalam? Tidak ada. Kemana? Pergi bersama Mahesa ke sana, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka menyusul ke arah Sembara dan Mahesa pergi. Lihat, Kiai. Sembara sedang memberikan taring pada ular berbisa. Dia pasti akan menyesalnya. Seluruh aliran putih pasti akan membencinya. Jadi cemeti Amarasi ini ayah wariskan kepadamu. Tapi kamu jangan kecewa kalau tidak berjodoh. Sebab pusaka ini tidak mau dipegang oleh sembarang orang. Mudah-mudahan Tuhan memberi izin kepada saya untuk memegang cambuk pusaka ini, sehingga saya mewaris cemeti amal rasul dari ayah saya sendiri. Kalau tidak berjodoh, tanganmu akan terbakar dan tubuhmu akan hangus. Saya ikhlas di hadapan ayah demi tercapai cita-cita luhur dan mulia. Bukalah. Kamu harus membukanya sendiri. Mahesa dengan hati-hati membuka peti berisi pusaka itu, yang dari dalamnya mencuat cahaya berkilau. Dengan mantap serta keteguhan hati, Mahesa pun berhasil mengangkat senjata sakti, cemeti amal rasuli. Keberhasilan aku. Kemudian pemuda tampan ini memainkan jurus silat yang telah dikuasainya. Gerakannya demikian lincah dan dahsyat. Setiap hentakan menimbulkan ledakan keras. Bahkan dengan cemeti ini, Mahesa mampu mengangkat sebongkah batu besar. Diputar-putarnya, lantas dihentakkan dengan keras. Berangkatlah anakku. Tunaikan tugasmu sebagai pendekar sejati. Mempas durjana dan menaikkan harkat dan derajat manusia. Baik, ayah. Setelah mendapat wejangan dari ayahnya, Mahesa pun berangkat. Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sudah dikenalnya. Mahesa bersikap waspada. Ternyata benar, dialah Mak Lampir. Ternyata kau sudah besar, Mahesa. Jadilah pengikutku. Kau akan kujadikan lelaki nomor 1 di atas permukaan bumi ini. Hei, Malampir. Lebih baik jadi laki-laki yang biasa saja, yang wajar, daripada menjadi pengikutmu yang hanya akan jadi penghuni dasar neraka. Siapa bilang aku bakal masuk neraka? Ayahmu, Sembara. Ayahmu lagi yang percaya pada om kosong tentang hidup sesudah mati. Pantas hidup Morat Marit tidak karuan, membuat kekacauan dan kerusakan di mana-mana secidakmu sendiri. Aku yang tahu tentang alam sudah mati. Daripada ayahmu yang tidak tahu apa-apa. Karena aku pernah mati. Dan di sana tidak apa-apa. Lalu muncul Kiai Jumantoro dan Kiai Basari. Mahesa, Kiai Anjumantoro,
Basari? Tidak seorang pun yang bisa balik kembali setelah memasuki alam kekal. Ilmu picik sekali, Mantoro. Aku pernah mati ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang aku hidup lagi. Karena itulah aku bisa mengatakan kepada kalian bahwa di sana tidak ada apa-apa. Bohong. Yang berada dalam ragamu bukan nyawa mak lampir yang sebenarnya. Nyawa mak lampir yang sebenarnya adalah yang berada dalam penjara Tuhan. Mahesa, kalau kau melihat siapa sebenarnya di dalam tubuh mak lampir ini, lagi dengan cemeti amal rasuli. Lecutkan sambil kau berselawat. Lecutkan. Kedua kiai sepuh ini tampak kesal dengan sikap nenek jahat itu. Kalian tidak akan dilihat siapa aku. Kalian cepat mati di sini. Grandong, bantu aku Grandong. Jangan diberi hidup ketika orang yang sudah mengetahui rahasia ini. Mahesa segera melolos cambuk saktinya, cemeti amal rasuli. Kemanapun Grandong menghindar, cemeti amal rasuli di tangan Mahesa seakan terus-menerus memburunya. Cambuk berujung tajam itu meluncur deras dan menghantam Grandong. Grandong benar-benar kewalahan menghadapi Mahesa dengan senjata saktinya itu. Melihat Grandong kewalahan, mak lampir lantas turun gelanggang. Mahesa menyabetkan cemeti amal rasuli, dan mak lampir yang terhantam teriak kesakitan, tubuhnya berkelojotan berkalang tanah. Sekarang dapat banyak kepala. Betul, mati. Tiba-tiba terlihat banyak penampakan keluar dari jasad mak lampir. Saudara-saudara seperguruanku, guru kita tercinta telah meninggal dunia. Menurut si Grandong, pembunuhnya adalah Mahesa. Anak sembara itu kita bunuh sembara. Anak dan bapaknya harus kita bunuh juga. Ketika tahu mak lampir jatuh berkalang tanah, Grandong lantas membawanya lari pulang. Dia akan hidup lagi. Asal dia mengerti upacara sadasida. Apakah ada antara kita yang mengerti? Jika sebaiknya kita adakan secepatnya, sekarang. Tidak mungkin. Kecuali dia yang tinggal di Gunung Rapi. Gunung Merpe adalah tempat istanaku. Di sana tidak ada siapa-siapa kecuali pertapaan Endang Cuiri. Betul, dialah orangnya. Kita ke sana. Bertiga aja. Kamu, Damu Bajo. Sedangkan Lanjar dan Andong tetap di sini menjaga guru. Ayo. Tanpa berlama-lama, mereka lantas berangkat ke pertapaan Endang Cuwiri. Demi upaya menghidupkan kembali jasad mak lampir. Dengan penuh harap, Dewi Sendok, Dewi Bajul, dan Kenting Hijau sampailah di pertapaan Endang Cuwiri. Kau, Andika bertiga siapa? Dewi Bajul, Dewi Sendok, Kenting Hijau. Baik, tunggu di sini. Utusan mak lampir mau menghadap, Gusti. Berapa orang? 3, Dewi Sendok, Dewi Bajul, dan Kenting Hijau, Gusti.
Suruh mereka masuk. Baik, Gusti. Mereka bertiga diterima oleh Endang Cuwiri. Biasanya Mak Lampir sendiri yang datang kemari. Tapi sekarang hanya anak buahnya saja. Mungkin ada apa-apa yang gawat, Guru. Sehingga Mak Lampir tak bisa meninggalkan tempatnya. Betul. Saking gawatnya sehingga membutuhkan bantuan, Guru. Baju, apa yang terjadi pada gurumu? Sehingga kalian yang diutus kemari. Apa istana gurumu ada yang menyerang? Benar, Guru. Siapa? Dewapati. Dewapati? Guru Lampir sudah tidak ada. Endang Cuwiri tercekat. Sudah mati? Iya. Mak Lampir bertarung dengan Mahesa, anaknya Senara. Lampir terkena pusaka amal rasuli. Dulu aku pernah ditolong oleh Mak Lampir ketika aku mempunyai persoalan dengan Kama Sutra. Sebelum aku membalas budinya, Mak Lampir sudah tiada. Sembara, putramu telah berhasil membunuh Mak Lampir. Itu betul-betul suatu warta yang besar yang menggembirakan kita semua di sini. Tapi terus terang, Sembara, saya pribadi masih merasa sangat khawatir. Khawatir bagaimana, Kiai? Pertemuan para kiai sepuh dengan Sembara membicarakan Mahesa yang telah membunuh nenek jahat itu. Bagaimana perasaan Andika, Panglima? Sama dengan Kiai. Boleh kami tahu apa yang menjadikan Kiai khawatir? Begini, cemeti amal rasuli memang tidak akan bisa dikalahkan oleh ajian apapun. Jika Mak Lampir ini hidup kembali, itu bukan karena aji rawa rontek dan pancasona yang dia miliki, bukan. Melainkan seluruh jin-jin dan setan dia kumpulkan dalam satu upacara, undang parewangan Baladenawa. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.